Rekrutmen calon petugas kesehatan haji tahun 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa dan bagaimana perbedaan dari sistem rekrutmen di tahun ini? Simak di video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya agar nanti banyak info-info lain yang bisa saya bagikan. Begini ya teman-teman, jadi Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah merilis jadwal rekrutmen TKH Kloter dan PPIH Arab Saudi bidang kesehatan untuk tahun 2024. Nah, di mana untuk petunjuknya juga sudah jelas ya teman-teman. Jadi sudah bisa teman-teman lihat di website daftarin.kemkes.go.id. Dan sebagaimana mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah pernah menyaksikan kemarin podcast ya yang diisi oleh Bapak Kepala Pusat Kesehatan Haji, bahwa beliau menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 itu sistem berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat saja di sini seperti apa perbedaan sistem rekrutmen di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat dari rangkaian pertama ya teman-teman. Ini step pertama adalah pendaftaran rekrutmen secara online. Nah, jadi ini dimulai kemarin tanggal 18 Desember sampai nanti tanggal 31 Desember. Artinya teman-teman itu benar-benar memanfaatkan waktu yang sudah dialokasikan oleh Pusat Kesehatan Haji untuk melakukan pendaftaran online. Jadi benar-benar ya di sini teman-teman, walaupun nanti misalnya ada kendala, coba berdiskusi bersama teman-temannya mungkin yang sudah berhasil untuk mendaftar secara online, atau mungkin nanti disampaikan saja ke media sosial Puskes Haji. Insya Allah nanti direspon dengan memberikan solusi-solusi terhadap kendala-kendala. Itu jadi di pendaftaran online ini teman-teman harus mematuhi aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Puskes Haji terkait dengan persyaratan, kemudian dokumen-dokumen yang harus diupload, data-data. Usahakan data itu adalah benar, karena di tahun 2024 setelah proses rekrutmen, tahap berikutnya adalah ketika di proses rekrutmen ini teman-teman sudah melakukan e-filing, sudah melakukan upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu langsung kepada tes potensi atau tes wawasan kesehatan haji. Nah, di tahun 2024 ini berbeda ya teman-teman. Jadi tidak langsung tes potensi atau tes wawasan kesehatan haji seperti tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2024 ini Pusat Kesehatan Haji itu terlebih dahulu melakukan seleksi online administrasi. Jadi kelengkapan dokumen-dokumen yang kita upload itu nanti akan diperiksa oleh Puskes Haji, diteliti oleh Puskes Haji apakah dokumen-dokumen ini layak, kemudian apakah kita sudah benar ya mengupload atau mengisi data-data yang disampaikan. Kemudian nanti mungkin di sini juga nanti Pusat Kesehatan Haji akan melakukan perankingan ya, seperti yang di podcast yang kemarin di Kemenkes, di kanal YouTube Kemenkes, bahwa Bapak Kapuskes Haji menyampaikan nanti akan diurutkan sesuai dengan bobot penilaian ya, yang pada video saya yang sebelumnya, bobot penilaian, kemudian nanti diurutkan berdasarkan bobot itu. Nah, kemudian juga barangkali ini berdasarkan kesesuaian dokumen-dokumen yang kita upload, itu menjadi penilaian dari Puskes Haji. Nah, setelah seleksi online itu atau seleksi administrasi, nanti akan diumumkan tuh, jadi siapa yang berhak untuk melakukan
tes wawasan kesehatan haji. Nah, inilah berbeda dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi hati-hati ada proses pendaftaran online, sesuaikan dengan kompetensi kita, dokumen-dokumen yang kita upload. Jadi jangan sembarangan ya untuk mengupload karena akan diseleksi oleh Pusat Kesehatan Haji. Jadi itu perbedaan yang pertama ya. Jadi tidak langsung melakukan tes potensi, namun di tahun ini kita menunggu dulu pengumuman. Nah, adapun waktunya kalau seleksi online itu tanggal 2 sampai 4 Januari. Jadi kita tunggu saja di akun kita masing-masing ya. Jadi akun kita masing-masing. Nah, kemudian nanti ada pengumuman apakah kita lolos pada tahap berikutnya, yaitu tes wawasan kesehatan haji. Tes wawasan kesehatan haji diperkirakan nanti pengumumannya itu tanggal 5 Januari. Kita lihat apakah kita lolos untuk melakukan tes wawasan kesehatan haji. Jadi ingat, hati-hati pada proses pendaftaran online. Gunakan dokumen yang benar, yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian jangan manipulasi data ya, karena akan diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Ini perbedaan yang pertama. Dan yang kedua ya, jadi wawasan kesehatan haji, siapa yang mengikuti wawasan kesehatan haji itu diumumkan terlebih dahulu. Nah, ini berbeda ya dari tahun berikutnya. Kemudian setelah kita dinyatakan lolos untuk tes wawasan kesehatan haji, maka kita akan melakukan tes wawasan kesehatan haji. Nah, ini perbedaan ketiga ya teman-teman. Kalau di tahun sebelumnya, tes wawasan kesehatan haji itu dilakukan secara online dengan 3 kali atau 5 kali kesempatan, boleh dilakukan dimanapun tanpa pengawasan. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita cuman mengerjakan kapan kita mau waktunya ya. Kita online, kita lakukan di aplikasi atau di akun, entah di mana tempatnya boleh saja dilakukan. Itu tahun lalu. Kalau tahun ini, informasi yang disampaikan bahwa tes wawasan kesehatan haji itu waktunya akan ditentukan oleh panitia ya, oleh panitia pihak Pusat Kesehatan Haji. Waktunya kapan? Misalnya saya melakukan tes wawasan kesehatan haji tanggal berapa, waktunya kapan. Nah, nanti di situ juga diatur tata cara tes wawasan kesehatan hajinya. Jadi dilakukan secara online, waktunya ditentukan, kemudian peralatannya itu 2 ya. Jadi laptop ya, untuk kita melakukan ujian atau komputer, kemudian 1 device lagi untuk kamera ya, kamera kita. Nah, waktunya juga terbatas 60 menit, hanya 1 kali. Nah, inilah perbedaan yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum melakukan tes wawasan kesehatan haji, saya berpesan teman-teman persiapkan diri, karena ini hanya 1 kali dan hasilnya langsung diketahui. Nah, itu perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ketiga ya. Nah, tes wawasan kesehatan haji dilakukan dalam waktu yang ditentukan, kemudian dengan metode, dengan pengawasan oleh panitia. Ini perbedaan yang ketiga. Nah, kemudian setelah melakukan tes wawasan kesehatan haji, step berikutnya adalah pengumuman masuk tahap pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah tes wawasan kesehatan haji, ada pengumuman siapa yang lolos pada tahap pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga berbeda ya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau sudah diumumkan lolos dari wawancara kesehatan, maka melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Setelah melakukan MCU, kemudian peserta yang lolos nanti melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa ya, kesehatan jiwa dan NABSA, surat keterangan bebas narkoba. Jadi dilakukan di sini ya, setelah pengumuman lakukan MCU, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa, kemudian NABSA ya, pemeriksaan untuk menentukan bebas NABSA atau tidak ya. Jadi 15 sampai 19 Januari. Nah, setelah itu peserta yang mengikuti itu
akan diumumkan untuk melakukan verifikasi dokumen. Nah, ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan diarahkan di daerah masing-masing, di provinsi masing-masing, atau mungkin dinas kesehatan masing-masing ya, mungkin dinas kesehatan provinsi lah ya, nanti kita lihat pengumuman selanjutnya. Jadi dokumen yang kita upload di aplikasi daftarin itu nanti akan diverifikasi ulang oleh panitia. Jadi jangan hilang dokumen aslinya, tolong disiapkan, kemudian nanti dibawa pada saat verifikasi dokumen. Itu 22 sampai 25 Januari, ini tentatif ya waktunya. Nah, kemudian setelah verifikasi dokumen, panitia akan melakukan pleno ya, penetapan hasil, siapa yang akan lolos, baik TKH maupun PPIH bidang kesehatan Arab Saudi. Nah, setelah itu baru diumumkan ya, siapa yang akan berhak menjadi peserta latih. Jadi belum menjadi petugas ya teman-teman, baru peserta latih. Nah, pelatihan itu untuk kesehatan ini ada dua biasanya ya. Pelatihan kompetensi itu biasanya di embarkasi masing-masing melalui Bapelkes. Kemudian pelatihan yang berikutnya adalah pelatihan integrasi bersama dengan Kementerian Agama. Nah, setelah itu baru akan diumumkan. Nah, setelah yang diumumkan atau di SK-kan sebagai petugas TKH tahun 2024 atau PPIH bidang kesehatan 2024, maka baru melakukan pengurusan. Nah, disitulah baru kita resmi menjadi petugas kesehatan haji tahun 2024. Nah, demikian teman-teman, perbedaan alur pendaftaran atau rekrutmen TKH dan PPIH kesehatan Arab Saudi tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya berpesan hati-hati ya, terutama pada proses registrasi online, benar-benar dokumennya yang sesuai dengan apa yang kita miliki, supaya nanti kita lolos pada tes wawasan kesehatan haji. Kemudian tes wawasan kesehatan haji karena satu kali, maka persiapkan baik-baik sebelum melakukan tes wawasan kesehatan haji. Nanti apa materi, kira-kira materi tentang tes wawasan kesehatan haji mungkin kita bahas ya, diskusi pada video-video berikutnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman tentang perbedaan rekrutmen TKH Kloter dan PPIH kesehatan Arab Saudi tahun 2024. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya sebagai bahan menjalankan proses rekrutmen. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman yang bisa terpilih menjadi TKH tahun 2024 dan PPIH bidang kesehatan Arab Saudi tahun 2024. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.